Universitas Negeri Yogyakarta dalam acara Simposium Katulistiwa 2024 Upakara Kerja Perawatan sebagai Praktik Solidaritas. Kami informasikan kembali bahwa di area Sinema Museum Pendidikan Indonesia UNY tidak diperkenankan untuk makan, minum, maupun merokok. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner yang sudah membantu menyukseskan acara ini, yakni Buku Seni Rupa, Harian Jogja, LPM Ekspresi, Magdalene, Moyang.co, Radar Jogja, Visiting Jogja, dan LPM Menatas. Pada sesi ketiga ini, kita akan berkesempatan untuk mendapatkan pemahaman tentang agraria, lingkungan, dan ekologi. Dan sesi diskusi ini akan dipandu oleh moderator kita, Pak Umar Haen. Beliau adalah musisi paruh waktu asal Temanggung yang kini menetap di Yogyakarta dan sudah merilis album Gumam Sepertiga Malam pada 2018 silam. Ini selain bermusik, juga bekerja di Pares, Lembaga Riset dan Edukasi Politik di Visipol Universitas Gadjah Mada. Kita sambut bersama dengan tepuk tangan yang meriah moderator kita pada siang hari ini. Cek. Selamat siang teman-teman semuanya. Sehat? Saya Umar Haen dan hari ini saya berkesempatan untuk jadi moderator. Saya dapat brief bahwasanya ini kita akan ngomongin agenda ekologi dan lingkungan. Dan hadir bersama kita hari ini adalah mereka yang sudah banyak berkecimpung dan banyak berproses dan meneliti dan menemukan banyak pengalaman untuk kita dapat hari ini. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menceritakan satu kisah yang mengganggu saya banget belakangan ini. Ada yang tahu ceritanya kakek sorba tua? Sorba tua Sialagan. Ini susah namanya. Ada yang tahu nggak? Oke. Dia adalah seorang kakek asal Simalungun, benar. Simalungun, Sumatera Utara. Dia ini kakek 65 tahun, hidupnya di dekat hutan. 65 tahun ya hidup di situ. Kakek, buyutnya lagi yo. Orang situ juga gitu. Dan selama yang dia tahu, dia hidup dari hutan yang dia rawat di sekitar rumahnya. Sampai akhirnya pada tahun ini di tanggal 22 Maret 2024, kakek Sorbatua ditangkap polisi. Dia ditangkap polisi karena apa? Karena dia dituduh melakukan penebangan pohon eukaliptus dan dituduh melakukan pembakaran di lahan hutan yang dia kenali sejak kecil itu. Ini kenapa? Oke. Jadi situasinya adalah ada PT, nama-nama ini angel diri, PT Toba Pulp Lestari yang punya konsesi lahan dan kemudian diberi izin untuk mengelola hutan yang sudah ditempati oleh kakek Sarpetua. Dia kemudian yang sudah punya izin ini merasa punya kepemilikan atas lahan itu, kemudian menuntut kakek Sarpetua. Pada Agustus ini, baru kemarin viral juga, tapi mungkin teman-teman lupa karena namanya memang susah. Dia divonis 2 tahun penjara dan denda 1 miliar. Oke, ini sangat aneh bagiku yang mendapati hal ini. Orang tua tinggal di hutannya sendiri, merasa tidak punya hak atas tanah di tanahnya itu. Dan bahkan bisa dituntut dan dipenjara. Ini kalau kita tarik jauh gitu, mungkin ini akan ada kaitannya dengan domain farclaring atau hukum pasal yang dulu dipakai pemerintah kolonial. Ketika tanah-tanah yang tidak dimiliki
tanah-tanah yang tidak dirawat itu dianggap miliknya negara, diklaim Boronegoro. Kemudian negara akan memakainya untuk kepentingannya negara. Harusnya kan untuk kepentingan kita semua, gitu ya kan. Nah, sialnya seringkali terjadi itu adalah negara yang kemudian memakainya sebagai hutan lindung. Hutan lindung kan harusnya bagus. Sialnya, hutan lindung itu banyak dijual sebagai konsesi-konsesi kepada perusahaan. Perusahaan-perusahaan kemudian punya izin untuk memakai tanah itu. Itulah yang terjadi di Simalungun yang menimpa kakek Sorbatua. Dan cerita ini sepertinya bisa kita pakai untuk landasan bagaimana kita bisa melihat persoalan-persoalan agraria yang ada di sekitar kita. Karena sejatinya kakek Sorbatua bukan satu-satunya orang. Saya membuka catatan dari data yang dirilis oleh KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria pada 2023. Di Indonesia ada 2.710 konflik. Itu baru selama era Jokowi. 2.710. Kui akeh Pak. Gue parkir susu. Kemudian ada 5,8 juta hektar yang itu jadi lahan konflik. Lebih miris lagi, ada 1,7 juta keluarga yang terdampak. Oke, artinya ini bukan hal yang kecil, tapi ini meluas, merebak luas. Dan hari ini menjadi begitu penting untuk kita berkumpul, ngobrol, mendengar, mendapati temuan-temuan dari teman-teman yang hadir hari ini atas penelitian-penelitian mereka yang menemukan bahwasanya ada banyak upaya-upaya perawatan sebagai agenda untuk mendorong keadilan ekologis. Dan kita akan memanggil narasumber kita pertama pada siang hari ini. Ada Mas Edi Patmo atau Edi Supatmo. Mas Edi Supatmo ini seorang petani dari Gunung Kidul yang sangat aktif di banyak komunitas dan organisasi. Selain bertani, ia juga terlibat dalam dunia jurnalistik dan juga aktif lingkungan. Beliau adalah penggerak dari Resan Gunung Kidul. Jadi mari kita berikan tepuk tangan untuk Mas Edi Supatmo. Monggo Mas. Silakan Mas. Mungkin bisa diceritakan soal Resan Gunung Kidul, bagaimana Mas Edi Supatmo bergerak di sana, apa temuan-temuannya, apa persoalannya, dan bagaimana kita bisa melihat itu sebagai upaya untuk kita merawat dan mendorong keadilan ekologis itu Mas. Ceritakan Mas. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang semuanya. Jangan ngantuk ya. Perkenalkan saya Edi Patmo. Saya mewakili teman-teman Resan gitu. Di belakang tadi ada, saya membawa banyak teman. Karena saya takut nanti di sini ditukari Mas. Jadi saya bawa banyak teman itu. Ya. Sebelumnya apresiasi sebesar-besarnya untuk teman-teman Binel yang pada saat ini mengangkat isu yang sangat luar biasa, yaitu tentang ekologi ataupun tentang agraria juga. Dan itu memang isu yang yang sangat mendesak untuk kehidupan bersama di alam yang kita sebut planet bumi. Ya, sedikit mungkin akan saya sampaikan tentang berbagi pengalaman, bukan ya, sharing ya Mas Agung. Oh Mas Umar nih. Bener tuh, geng-geng ya, Mas Agung Umar. Ya, ini ada beberapa hal. Mungkin saya boleh berdiri J, teman-teman J. Oke J, terima kasih. Ini judulnya sayangnya agak kurang terang ya. Yang tengah dimatiin aja.
Ya ini ada bentuk apa next sebelumnya. Terlalu kuat itu. Iya, nanti. Halaman pertama tadi. Ya, sini ada sebuah foto yang sebetulnya sangat epik, sangat luar biasa. Ini pohon buru namanya, terletak di telaga Kewet, Kapanewon Panggang, Gunung Kidul. Nggak bisa. Jadi kalau teman-teman pernah menyaksikan film Avatar itu, The Tree of Life itu, yang pohonnya pohon apa yang tempat sukma, nah itu pohon resam. Nah itu James Cameron itu dapat ide dari Gunung Kidul, dari resam. Ya, ini saya coba menghubungkan ya Mas Umar, bukan Mas Agung, tentang Mupakara ataupun apa tema besar dari Binel tahun ini, yaitu Mupakara atau merawat. Ternyata ini digadok-gadokkan. Kalau ilmu Jawa itu kan ada gadokisme, jadi menggadok-gadokkan itu ternyata sangat erat, dekat sekali dengan warsa. Warsa itu adalah pohon. Jadi di bahasa kuno itu ada namanya kalpa warsa. Kalpa itu kehidupan, warsa itu pohon, atau kalpa taru, itu hampir sama. Jadi warsa ini adalah apa bahasa kuno tentang pohon. Jadi saya coba ambil judul tentang warsa Mupakara. Nah di sini ada kalimat atau kata lain tentang reksa itu, yaitu reksa atau rekso. Rekso itu artinya penjaga. Nah oleh leluhur Gunung Kidul, leluhur kami, ini ditambahi akhiran an. Jadi kata benda, kata kerja yang ditambahi akhiran an di Gunung Kidul ini akan menjadi sebuah kata kerja secara jamak. Contoh yang terkenal itu wedang. Wedang tahu sih? Ya, jadi wedangan. Nah, wedangan itu nek sendiri tidak asik, itu harus bareng-bareng. Namanya wedangan. Terus jagong, itu jadi jagongan, itu bareng-bareng. Terus dolan, itu dolanan, itu bareng-bareng. Lah reksa, penjaga, mereksa, ini ditambahi akhiran an, itu menjadi kata resan. Nah kata ini yang kami gunakan sebagai nama komunitas yang kami bentuk bareng-bareng di Gunung Kidul. Namanya komunitas resan Gunung Kidul. Artinya bahwa akhiran an ini sebetulnya punya makna tentang sebuah ajakan untuk menjaga. Jadi apa yang dijaga? Ya, untuk next kedua, 15 menit ya waktu saya. Iya, Mas. Ya, coba tak cepet ke yang kedua. Next. Ya, ini sebetulnya sangat umum ya pengetahuan ini. Tapi akan kita bahas sedikit tentang hal ini, biar kita kembali sadar bahwa alam termasuk elemen semua di dalamnya ini adalah sebagai penjaga kehidupan kita, terutama pohon. Tadi, yang pertama adalah sumber makanan. Jadi siapapun makhluk hidup di dunia ini makanannya dari pohon. Terutama kita manusia itu. Jadi mungkin generasi sekarang ini agak kurang paham tentang hal ini karena sumber makanan generasi sekarang itu HP. Gadget HP datang makanan. Gitu. Ya. Jadi sering ada kata-kata ini pohon tempe. Gitu. Ini pohon nasi. Padahal itu kedelai, pohon kedelai. Ini pohon padi, tapi menyebutnya pohon nasi, pohon tempe. Nah ini kita berjarak banget ya generasi sekarang dengan namanya mohon maaf saya agak betul. Sumber makanan kita ya. Jadi apapun yang ada di alam makhluk hidup terutama manusia yang ada di alam ini sangat tergantung terhadap pepohonan sebagai sumber makanan. Banyak ada yang bertanya, saya makannya ayam goreng bukan pohon. Nah ayam ini kan makannya juga jagung.
Ya, bukan konsentrat. Konsentrat itu dari jagung, dari kedelai, dari itu. Jadi semuanya berawal dari pohon. Selanjutnya adalah kesuburan tanah. Jadi ada triliunan, bahkan tak terhitung makhluk mikroorganisme yang berada di bawah pohon. Tanah sebagai penyokong kesuburan tanah, pembangun ekosistem mikro dalam tanah, dan lain-lain. Yang menjaga adalah akar pohon. Terus ketersediaan air. Air ini menjadi menjadi sebuah isu yang saat ini sangat penting, sangat urgent di seluruh dunia. Bahkan beberapa ahli mengatakan 1 dekade ke depan itu perang itu tidak hanya melulu soal minyak, tapi sudah soal air antar negara. Nah, Indonesia sebagai negara tropis yang kaya akan hutan, kaya akan air, surga yang ditulis di kitab suci ini adalah Indonesia. Ini sudah mulai mempunyai banyak problem, persoalan soal air. Nah, ini akan menjadi ironis sekali. Persediaan air ini yang bisa menjaga adalah vegetasi atau pohon. Selanjutnya ini rada cepat. Banyak, tentang oksigen. Saya punya catatan tentang sebuah penelitian yang mengatakan, ini karena soal angka saya buka HP. Ya, kita berkaca pada situasi pandemi kemarin, berapa ribu orang yang meninggal karena tidak dapat jatah oksigen. Ini pasti punya cerita, punya catatan sendiri-sendiri. Dalam sebuah penelitian itu dikatakan bahwa harga oksigen di rumah sakit itu per liternya 25.000, dan nitrogen itu 10.000 per liter. Dalam sehari manusia menghirup 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Jika harus dihargai dengan rupiah, maka oksigen dan nitrogen yang kita hirup dalam sehari itu mencapai angka 185 juta per hari. Dikalikan 30 hari, itu ketemu angka 5,5 miliar per orang loh ini, teman-teman. Per orang kita dalam biaya bernafas ini sebulan itu 30 hari ini kita harus membayar 5,5 miliar. Siapa yang sanggup? Jadi yang sering dikatakan teman Resan, Pak Guntur ya, jadi dulu itu anugerah yang terbesar yang sangat jarang kita syukuri adalah nafas, bernafas. Jadi dalam hitungan tadi 5,5 M, 185 juta per hari kita biaya bernafas. Dan ini gratis disediakan oleh alam, oleh pohon. Jadi ada ahli yang mengatakan bahwa manusia dan pohon ini satu DNA. Jadi kita bernafas menghirup oksigen sebagai daya hidup, kita menggembuskan nafas ini mengeluarkan karbon dioksida yang digunakan oleh pohon sebagai proses fotosintesis. Dikeluarkan lagi dalam bentuk oksigen lagi. Saling bertukar. Kita mengeluarkan kotoran, pohon yang menyerap, diproses dalam fotosintesis, dikeluarkan dalam bentuk oksigen lagi. Terus daur itu terus. Tapi kan tidak kelihatan. Nah, bahasanya itu goib. Percaya goib itu nanti dekat dengan apa ya, bahasa yang ya sirik lah ya, bid'ah lah kayak gitu. Dan karena saya dan teman-teman sering dapat pernyataan seperti itu bahwa kita nguri-uri bid'ah dan lain-lain untuk apa merawat pohon dan lain-lain. Ini akan menjadi panjang nanti kalau diteruskan. Terus mitigasi dampak perubahan iklim. Ya, keadaan alam sekarang bumi kita ini tidak baik-baik saja. Betul ya Mas Umar ya. Banyak sekali anomali iklim, banyak sekali bencana alam,
dan lain-lain yang kata para ahli itu adalah efek dari efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini terbentuk ketika selubung atmosfer ini dipenuhi oleh karbon, sehingga sinar matahari yang masuk ke bumi ini tidak bisa dipantulkan kembali ke bumi lagi, dan akhirnya terjadi pemanasan global. Dan ini yang membentuk anomali iklim, perubahan cuaca ekstrim, bencana alam dan lain-lain. Dan kita menamakan bencana ini juga salah menurut kami. Bencana alam ini seakan alam sebagai subjek pelaku. Karena sebetulnya kalau kita telah lebih jauh, itu sebetulnya bencana manusia. Bencana manusia yang membuat alam ini bereaksi. Karena sebetulnya alam ini sudah sangat teratur. Hukum fisika, hukum kimianya sudah sangat teratur. Tapi karena manusia kita yang selalu merasa sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya, paling itu, maka sistem keseimbangan dari alam ini akan terganggu dan akhirnya terjadi bencana alam sebagai reaksi. Terusnya adalah heritage alam. Ini yang sering tidak kita sadari, bahwa pohon ini usianya jauh lebih tua dari manusia, dari kita. Kita paling tua berapa? 100 tahun ini sudah termasuk orang tua yang luar biasa gitu. Kita ada cenderungan sekarang, masyarakat sekarang itu 30 tahun sudah kena stroke, sudah dapat penyakit macam-macam. Sementara pohon ini mempunyai umur bahkan ratusan, bahkan ribuan tahun, mempunyai menjadi saksi sejarah peradaban, sejarah pergantian kekuasaan, konflik dan semuanya. Ini banyak dari pohon yang mempunyai peran sebagai saksi. Jadi kita bisa menyebut bahwa pohon ini adalah sebuah heritage, sebuah alam. Kalau budaya itu kita definisikan, cagar budaya itu berumur minimal 50 tahun menurut pemerintah. Nah, pohon ini berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Tapi tidak ada perlindungan dari pemerintah tentang pohon-pohon besar ini. Jadi dianggap bukan sebagai heritage. Oke, lanjut. Karena tinggal 1 menit. Katanya tinggal 1 menit. Tapi saya butuh ini, Mas. Mas Edi lebih menjelaskan ini. Mungkin untuk background ke teman-teman yang mungkin belum kenal dengan Resan. Mohon diceritakan Resan itu apa, goalnya apa, siapa yang terlibat dan bagaimana yang minum dulu. Kayak pemain bola itu kan kalau minum sampai gitu. Oke. Ya, ini kedua ya, untuk Resan ya. Ya, next. 1 menit cukup. Ya 1,5 menit asal hijau kita ya, Mas. Ya 2 tim ya. Ya, lanjut. Next. Oke, simbiosis mutualisme manusia, pohon dan manusia ini mungkin bisa dilewati, tapi ada satu gambar lagi selanjutnya. Tadi sudah saya nah, ini adalah foto-foto pohon besar yang dirusak oleh manusia. Yang kiri itu foto pohon terbesi di Padukuhan Karbolo, Kaluran, Sumberjo, Kapanewon Semen. Ini dibakar dan kabar terakhir sekarang sudah mati dan rubuh. Di bawah pohon ini ada namanya sumber air yang digunakan, airnya jernih, digunakan oleh warga, lalu pohonnya dibakar. Ketika pohon ini hilang, sumber air ini akan terancam mati. Yang foto yang kanan ini adalah foto Beringin Pasar Kawak. Ini yang tadi saya ceritakan tentang heritage alam. Jadi ini cikal bakal Pasar Argosari Wonosari, pasar terbesar di Wonosari, di Gunung Kidul. Ini dulu berada di lokasi ini. Ini kemarin mati karena di solar, bawahnya di solar, dibakar. Memang sengaja untuk dimatikan karena konflik ruang dengan manusia. Ya, lanjut. Oke, ini tentang pola gerakan nih. Yang paling penting, Mas. Pola gerakan Resan ya, sebagai sebuah penyadaran bersama dalam merawat lingkungan. Next, ini foto-foto kami kegiatan bersama masyarakat. Terus, nah,
Resan Bengkidul adalah gerakan swadaya yang fokus pada aksi konservasi alam berbasis masyarakat. Ada dua kata kunci di sini. Yang pertama adalah swadaya, yang kedua adalah berbasis masyarakat. Jadi bagaimana gerakan ini adalah sebuah gerakan swadaya. Jadi ketika timbul kesadaran personal, jadi sebetulnya ini ada yang terlewat bahwa gerakan ini adalah gerakan berbasis kesadaran personal yang akhirnya bertaut menjadi jejaring bernama komunitas Resan Bengkidul, menjadi sebuah gerakan komunal. Nah, swadaya ini akan timbul ketika kesadaran personal ini muncul, Mas. Ketika kita belum sadar, maka kita melakukan aksi gerakan lingkungan ini harus berbasis banyak hal syarat, harus ada program, harus ada pendanaan, harus ada publik figur yang di situ ya keren lah, terkenal lah dan lain-lain. Nah ini yang sering kita terjebak pada bahasanya itu mungkin anak sekarang mungkin FOMO ya, jadi kayak aksinya itu keren karena banyak temuan, banyak orang dan lain-lain. Nah, bagaimana kita memunculkan sebuah kesadaran personal ini sehingga menimbulkan suatu niat untuk gerakan swadaya. Swa itu sendiri, daya itu berdaya. Jadi bagaimana kita berdaya sendiri? Bagaimana kita menganggap bahwa aksi lingkungan ini adalah kewajiban kita sebagai manusia, sebagai bentuk dharma kita pada kehidupan. Nah, ini yang dimunculkan dua kata kunci ini, swadaya dan gerakan ini harus berbasis masyarakat. Karena ketika kita berpikir bahwa kita bicara lingkungan, maka kita harus mengenal tempat lingkungan kita hidup. Kalau teman-teman mahasiswa itu di kontrakan, ya lingkungan di kontrakannya itu. Bagaimana pengurusan sampah di situ? Kalau dekat sungai, ya bagaimana sungai itu? Keadaannya dan lain-lain harus peka. Kalau teman-teman ini balik dari Jogja ke tempat asal, luar Jawa, ya lingkungan hidupnya ya di situ. Ini yang harus kita pahami. Jadi kita sering peduli terhadap es kutub yang mencair, panda yang hampir punah dan lain-lain, tapi kita tidak tahu terhadap lingkungan kita sendiri. Sama seperti saya, orang Gunung Kidul, petani, ya saya harus paham karakter tentang pertanian, geografis Gunung Kidul dan lain, bagaimana permasalahannya dan lain. Makanya bagaimana nanti gerakan Resan Bengkidul ini menempatkan masyarakat ini sebagai subjek pelaku, bukan lagi objek. Subjek langsung dari perawat lingkungan masing-masing. Terus yang selanjutnya adalah ini tentang penerjemahan dari swadaya tadi. Jadi adalah kerelaan ini adalah ruh kami. Rela, jadi orang rela itu seperti apa tuh? Ini kalau ibu-ibu di sini rela di madu gitu, rasanya mungkin seperti itu. Jadi rela itu memang rela, tidak ada alasan lagi. Rela tapi, nah itu sudah tidak rela lagi. Next. Oke. Oh sebentar ya. Oke ya. Ini terakhir ini tentang aplikasi teknis kami. Jadi kami belajar, nanti ada muncul banyak pertanyaan tentang kendala, tentang menanam dan lain-lain. Ini adalah salah satu temuan dari teman-teman Resan Bengkidul tentang teknik menanam di kawasan kars atau di musim kemarau. Jadi kawasan kars itu kan terkenal tandus dan kering. Jadi ini ada teknik tanam bais tentang bagaimana elemen-elemen ini sebagai upaya kami untuk apa yang kami tanam ini bisa hidup. Karena menanam pohon ini hasilnya tidak instan. Nah, menanam itu gampang biasanya, tapi merawatnya yang sulit. Nah, menanam itu gampang. Biasanya dengan banner yang besar, penanaman 1000 pohon dihadiri oleh pejabat dan lain-lain, nanamnya bulan yang 998 sudah kita titipkan ke masyarakat. Nah, seperti itu sering. Jadi konservasi seremonial biasakan. Nah ini sebuah teknik sederhana yang kami ini penemunya teman kami dari Resan, juga seniman juga. Jadi ini sering dijadikan
semacam pameran untuk aplikasi penanaman pohon. Mungkin itu karena ini moderatornya semuanya terus. Itu mas. Ketika kita bicara soal alam, kita soal kehidupan, ya itu salah satu hal yang universal. Paling nggak kopinya itu rong teko itu rokok. Langsung tuh 15 menit sangat singkat. Oke, Terima kasih. Tapi karena, tepuk tangan dulu teman-teman. Justru sengaja mas dibuat singkat biar teman-teman masih punya banyak ruang pertanyaan yang nanti diberikan di setelah pembicara-pembicara ya. Jadi disimpan dulu pertanyaannya, nanti dibuka ruang pertanyaan. Oke, Mas, boleh. Nanti dipanggil lagi mas, jangan naik dulu. Baik, oke. Tadi kita mendengarkan Mas Egi Patmo kabarkan resan gitu. Kalau resan, saya pernah yang denger itu tuh kadang ada yang ingin menyebarkan gosip, wah itu komunitas penyebar pohon. Karena mereka ini bid'ahnya tadi, tapi nanti itu akan kita bahas nanti gitu. Dan bagaimana resan itu tetap bertahan, apa hambatan-hambatannya nanti kita bahas lebih dalam lagi. Oke, dan selanjutnya kita akan panggil ke Mbak Kofi dulu kayaknya ya. Boleh ya? Oke, kita akan memanggil Mbak Nur Kofi. Hah? Kofi aja katanya, nggak teh? Oke, Mbak Kofi aja. Beliau ini adalah peneliti dan aktivis feminis. Mbak Kofi, seorang peneliti yang punya fokus dalam isu gender dengan latar belakang pendidikan filsafat dan kajian budaya. Sekarang ia aktif juga bergerak di organisasi Jakarta Feminis dan FAMM. Oke. Dan Mbak Kofi ini punya penelitian yang hari ini akan dibagikan kepada kita. Tentu akan banyak insight-insight menarik. Oke, Mbak Kofi, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang hadir di sini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih juga buat teman saya yang juga terlibat di dalam penelitian ini. Ada banyak teman yang di depan, ada Simbo, ada Kak Maria, Ruri, dan juga ada banyak. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena penelitian ini merupakan penelitian kolaboratif gitu ya, yang tadi disebutkan. FAM merupakan sebuah forum aktivis anak-anak muda gitu yang tergabung. Mereka memiliki latar belakang pekerjaan masing-masing di dalam bidangnya masing-masing. Ada yang di gender, ada yang di lingkungan, dan lain sebagainya. Sehingga dari latar belakang yang berbeda-beda, kita memiliki banyak keresahan sebenarnya, terutama di dalam isu lingkungan, dan kita merasakan betul bagaimana perubahan yang kita rasakan dari kecil sampai sekarang saya dewasa. Dari keresahan itu kemudian kita melakukan salah satunya adalah belajar gitu ya. Sebenarnya saya tidak etis juga kalau berbicara bahwa ini adalah sebuah riset gitu, karena kita belajar ke simbol-simbol yang ada di Sukoharjo gitu ya, yang mereka giat gitu untuk memperjuangkan hak hidupnya. Nah, di dalam penelitian ini, boleh di next, untuk latar belakang, biar teman-teman tahu bagaimana kemudian situasi di Sukoharjo. Jadi boleh next mas. Jadi di sana ada sebuah pabrik gitu ya, pabrik bernama, nggak bisa next mas. Awal udah ke sana ya, padahal aku udah ini ya, gitu ya, tapi ternyata inilah mas capek juga ya. Jadi di tahun 2017 gitu ya, ada sebuah pembangunan pabrik gitu yang bernama pabrik PT Rum gitu. Dan mereka memproduksi bahan-bahan yang kita pakai ini gitu ya, semuanya kita ada yang banyak tahu pasti beberapa merek, teman-teman juga familiar karena kita sebutkan, tapi saya tidak spill di sini karena itu adalah bocor alus yang nanti selanjutnya kita lakukan. Nah, karena dari pembangunan pabrik yang cukup dekat, bahkan mungkin dari jarak saya di sini dan di tembok belakang teman-teman, bisa bayangkan bagaimana kemudian pabrik itu sedekat apa dengan warga. Dan
parahnya lagi ketika pabrik itu beroperasi, mereka sangat bau gitu ya. Dan tadi yang dikatakan Pak Edi, bagaimana udara ini sangat penting bagi kita. Jadi mereka memperjuangkan hak-hak karena baunya itu cukup melekat gitu, bahkan bisa membuat penyakit bagi mereka gitu. Di next aja Mas. Bisa nggak Mas? Tolong Mas. Jadi di penelitian ini kita menggunakan metode FBAR. Kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang familiar dengan metode ini, kita menggunakan FBAR, feminis partisipatoris gitu, sehingga kita tidak melihat warga sebagai subjek bukan kita, tapi bagaimana tidak menjadi objek, tapi kita semua yang ada di dalam ini adalah subjek, individu yang mandiri dan bisa berbicara. Dan kita punya keresahan bagaimana kemudian suara-suara yang mungkin ada satu momen didengar, tapi di momen lain tidak terdengar karena sudah mungkin tidak viral, mungkin juga udah ada isu yang lain dan lain sebagainya. Sehingga penelitian ataupun pembelajaran ini kita selalu rawat agar mengingat ingatan-ingatan kita bahwa di balik sana masih ada banyak simbol-simbol ini yang memperjuangkan hak hidupnya dan merawat solidaritas antar warga di dalamnya. Boleh next Mas. Nah, ini tantangan yang dihadapi oleh simbol-simbol ataupun banyak warga di Sukoharjo. Jadi tantangannya adalah mereka berhadapan dengan pabrik yang cukup besar. PT Room, kalau teman-teman sekarang bawa handphone bisa dicari nanti jalurnya kemana-mana. Tapi next, itu adalah bocor halus yang kedua, jadi aku tidak akan spill. Tantangannya pabriknya cukup besar dan ini di belakangnya cukup mengerikan sehingga mereka perlu banyak massa, perlu banyak solidaritas antar kita semuanya untuk sama-sama menyuarakan apa yang kemudian mereka perjuangkan bersama. Tantangan lain adalah bahkan baru-baru ini pengadilan memutuskan Room tidak bersalah dan ini sangat menyakitkan bagi kita semua yang memperjuangkan di dalamnya. Dan tantangan lain adalah individu-individu di dalam perjuangan ini adalah simbol-simbol yang usianya tidak seperti kita, lari bisa. Mereka orang-orang yang cukup tua gitu ya, yang mungkin bagi teman-teman ada yang tidak bisa menulis dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana cara kita untuk mendengarkan suara-suara mereka? Ya ini yang kita lakukan, akhirnya kita mencoba untuk mendengarkan suara-suara mereka yang bukannya mereka tidak bersuara, tapi kita tidak pernah mendengarkan suara mereka. Next. Nah, ini ada banyak pengalaman warga yang tadi saya sampaikan, baunya cukup menyengat hingga bahkan mereka sakit kepala, ada yang kemudian keluar masuk rumah sakit gitu, dan ini tidak dihiraukan, bahkan tidak didengarkan oleh negara kita yang harusnya punya tanggung jawab lebih untuk merawat warganya gitu ya. Next. Nah, ini mereka mencoba merawat semua solidaritas yang mereka lakukan dengan satu simbol yang cukup lekat dengan mereka, yaitu sebuah kentongan. Mungkin ada yang tidak tahu kentongan? Ada kan? Tahu kan semuanya ya teman-teman? Apa coba? Ya, dari kentongan itu mereka menyebarkan suara ini bisa terdengar satu sama lain karena ini cukup nyaring. Jadi mereka menceritakan bahwa ketika ada suara bau yang dicium oleh satu orang, mereka akan menabuh kentongan itu dan menyebar dan akan mendengarkan yang teman lain, dan mereka akan turut menyebarkan kentongan-kentongan itu sehingga mereka ada tahu bahwa ini adalah darurat, bahwa ada bau-bau yang kemudian mereka hirup bersama gitu. Jadi mereka menggunakan simbol ini sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap situasi yang sebenarnya sangat besar banget gitu. Nah, mungkin boleh di next Mas. Nah, ini juga salah satu yang tadi kita lakukan, bagaimana suara ini bisa terdengar. Tidak hanya soal bagaimana mereka bisa menulis, tapi kita menggunakan banyak cara agar suara itu terdengar. Salah satunya dengan photo voice. Kita mengajak simbol-simbol untuk untuk memberikan suara mereka dari cara apapun, ya tulisan, foto voice, dan boleh di next Mas, videonya boleh di-play lah. Kita boleh melihat bagaimana kemudian mereka dengan riang gembira gitu ya menghirup udara yang saat ini sudah tidak beroperasi sehingga mereka tidak membawahi bau room, tapi mereka tetap melakukan aksi-aksi perlawanan yang kemudian mereka lakukan.
satu cara kita mengangkat suara-suara mereka dan juga termasuk di anak. Tadi kita tidak hanya menggunakan foto voice, tapi kita juga menggerakkan metode PRA, jadi mereka bisa mengidentifikasi lingkungan di sekitar mereka seperti apa dan mengingat kembali ingatan-ingatan mereka ketika terdampak dari baunya PT RUM ini. Nah, next Mas, sepertinya sih sudah ya. Nah, ini ada satu kutipan gitu ya dari Bo Wiji gitu ya. Simbo nggak punya rasa takut tapi rasanya semangat untuk mendukung warga terdampak. Simbo juga tidak mau merasakan bau lagi, inginnya room dan yang diproduksi tidak lagi ada gitu. Dan bau ini gitu ya bisa merasakan lingkungan yang baik gitu ya dan udaranya tidak kotor lagi gitu. Karena saiki ngene kok akan karena dari awal PT RUM ada sampai kemarin tidak beroperasi, penderitaan mereka tidak lepas begitu saja karena setiap hari mereka menghirup tidak hanya 1 jam, 2 jam, bahkan 24 jam dan mereka bisa terbangun ketika bau itu ada. Gitu. Nah ini ada banyak sebenarnya kutipan-kutipan gitu ya, cerita-cerita mereka yang kemudian kita dokumentasikan gitu dan tadi harapannya suara-suara ini menjadi suara ingatan kita bersama bagaimana pengalaman yang mereka rasakan itu juga ikut kita perjuangkan bersama. Meskipun kita tidak bisa mewakilinya per se gitu ya, kita tidak bisa mewakili mereka, tapi setidaknya kita mau merawat itu semuanya sebagai bentuk dukungan kita terhadap teman-teman yang ada di Muter. Begitu mungkin teman-teman sudah selesai kan tepat waktu saya. Terima kasih. Bagus kan? Oke, itu tadi dari Kak Kofi yang bercerita tentang bagaimana temuan-temuannya ketika berarti nah ini peneliti dan bagian di sana FF part saja nih aku rodok bingung gue secara metode, tapi oke kita bahas nanti aja daripada kebingunganku yang sendirian gitu. Kita lanjut ke Mbak Dewi dulu ya. Oke, nanti siapkan pertanyaannya disimpan dulu. Nanti untuk sesi terakhir akan ada Q&A. Kita akan memanggilkan Mbak Dewi Chandra ini. Mbak kenalin dulu loh Mbak. Oh iya. Tugasmu. Kita harus kenal ya. Ya, jadi Mbak Dewi Chandra Ningrum ini adalah seorang akademisi, pengajar, dan juga pendiri dan koordinator dari Jejer Wadon Surakarta. Gitu, cukup ya, segitu aja. Ya, di briefing tadi, singkat aja Mas. Oke, silakan Mbak Dewi. Ya baik, terima kasih. Saya kira saya mengucapkan banyak terima kasih pada tim Bienal yang selalu mengajak saya ya untuk ngobrol bareng. Terima kasih juga untuk teman-teman yang berkenan hadir pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat sekali lagi pada Bienal yang mengambil tema Ngupokoro ya, Ngupakara, perawatan gitu. Karena memang dalam sejarah pengetahuan perawatan itu atau kerja-kerja perawatan itu adalah kerja-kerja yang selama ini tidak diakui, kerja-kerja yang selama ini banyak disingkirkan gitu. Kerja-kerja yang selama ini nggak ada stempelnya, kerja-kerja yang selama ini nggak ada tutup boxinya atau SOP-nya ini tuh harus bayar berapa, ini harus bentuknya seperti apa. Nah ini saya kira ini sudah dipetakan sebenarnya sebelumnya, tetapi Bienal memberikan gaung ini menjadi lebih kuat lagi. Saya berterima kasih. Ini adalah lukisan saya ya. Saya beri judul, maaf ini saya asal comot aja gitu karena saya memang dipindah ya dari sesi perawatan ke sesi ekologi, tapi ya alhamdulillah ada aja bahan gitu ya. Saya tadi ketika lihat filmnya Kofi dan kawan-kawan itu berkaca-kaca gitu ya mata saya. Mungkin perasaan saya itu berbeda dengan perasaan kawan-kawan yang tidak mengalami ketika 8 warga Muter itu digelandang dimasukkan penjara.
satu mahasiswa itu digelandang dari Indomaret Jakarta, yang pada saat itu dia mau melaporkan ke Komnas HAM, dan Komnas Perempuan itu digelandang oleh polisi dari Jakarta dan langsung dimasukkan penjara di Semarang ya, dari tahun 2017 sampai ini. Mungkin kawan-kawan juga bisa search di YouTube ya, di tahun 2017 ketika pertama kali PT Room to Inception ya berdiri itu ya, mereka membuang limbahnya di Bengawan Solo, itu jutaan ikan ya, krustasea, kodok dan lain-lain itu mengapung mati. Jadi limbahnya memang nggak hanya limbah udara tapi juga limbah cair. Dan setahun kemarin di tahun 2023 kita hadir tiap Selasa dan Kamis. Bayangkan, tiap Selasa dan Kamis. Kamis itu adalah gugatan warga terhadap PT Room. Mbak Naomi juga ikut hadir beberapa kali, dan juga kawan-kawan Taring tadi. Dan hari Selasa itu adalah gugatan dari KLHK. Jadi KLHK sudah memberikan vonis ya bahwa ini adalah tersangka pencemaran. Dan dua keputusan hakim di bulan Desember sampai Februari, Desember 2023 sampai Februari 2024 itu nihil, warga itu kalah. Nah ini kan perlu pemetaan di belakangnya ya. Tidak hanya pemetaan, tapi juga perlu banyak kerja-kerja. Nah ini kerja-kerja perawatan. Kerja-kerja perawatan itu sangat amat sederhana yang kita lakukan. Misalnya WhatsApp Naomi, saya ke Solo dong, ada apa gitu, kita butuh ini. Tiap Kamis ya, kalau bisa hadir nanti tak jemput di stasiun Gawok gitu. Memulai dengan cara yang sederhana. Ini juga saya mundur lagi ke belakang ketika tahun 2014 kasus Kendeng. Itu juga sama. Saya ayo ke Kendeng gitu, nanti tak antar gitu. Nah itu menelurkan hasil-hasil atau kata kerja atau pekerjaan yang itu kemudian mewujud. Nah ini adalah kerja-kerja perawatan. As simple as sending WhatsApp. Sesederhana kita terakhir memberikan hak emoticon di WhatsApp gitu. Nah itu kata kerja itu kemudian membantu kita melakukan kerja-kerja advokasi yang nggak ada bentuknya. Advokasi hukum enggak, advokasi seni enggak, advokasi akademik enggak. Tapi itu nggak ada, itu petanya nggak ada. Ini tuh pekerjaan. Memang kita hidup di dalam sistem ekonomi kapitalisme berbasis minyak bumi. Ya, yang berbasis eksponensial, yang segalanya itu harus terus naik gitu ya, tanpa stop, dan kita tidak memikirkan dua pekerjaan yang selama ini gratis. Pertama adalah pekerjaan alam, atau kalau ekonomi sekarang sebut sebagai environmental services. Yang kedua adalah pekerjaan perempuan. Pekerjaan perempuan itu adalah kerja domestik dan kerja merawat. Nah ini nggak dibayar oleh ekonomi kapitalisme. Baik, kemudian slide selanjutnya. Mas, sayang, aku tahu ke awal ya. Oke, terima kasih ke awal. Baik, ini kita mulai ya, seri ekofeminisme itu sebenarnya kita inisiasi itu berangkat dari keresahan yang levelnya itu udah level jijik ya, Karena seluruh sertifikasi perusakan hutan, pendirian korporasi pencemar lingkungan itu asalnya dari kampus. Nah maka kita kan harus melakukan pemetaan, dan pemetaan itu harus berlintas, harus intersectional, multimatra, multidisiplin, melibatkan tidak hanya dosen, tidak hanya profesor, tapi kawan S3, S2, S1, bahkan warga ya, dengan metode partisipatoris gitu ya. Kemudian kita tiap setahun, tiap 2 tahun kita menerbitkan itu. Dan ini ada terakhir adalah terbitan kita. Kemudian selanjutnya ke awal. Ya, ini salah satu. Kemudian selanjutnya next. Nah ini adalah Ibu-Ibu Kendeng. Ini di tahun 2014 ya. Itu 14-16 itu mereka jadi media darling gitu ya. Kita belajar dari situ gitu, berlintas gitu ya. Kemudian slide selanjutnya ke awal lagi.
Nah ini di room ya, kita meminta tolong pada kawan seniman ya, beberapa kita kirim ke kawan seniman, dan lagi-lagi yang datang Mbak Naomi dan Taring Padi ya, gitu lagi misalnya gitu. Ini kita bikin workshop wayang kardus. Selanjutnya wayang kardus. Nah ini wayang kardus ini ketika warga membuat ini menarik sekali karena isinya adalah makian. Di dalam terbitan kita, dalam riset kita menemukan bahwa kebanyakan ibu-ibu itu tensinya rendah ya, tensinya rendah. Tapi sejak 2017 sampai 2023 dengan cemaran H2S itu mereka tensinya menjadi tinggi. Ya, tensinya tinggi. Dan dampak H2S atau polutan dari baju kita ya ketika pabrik itu diolah adalah delirium. Jadi mereka mudah marah gitu. Jadi kan kalau kita melihat perempuan marah itu dia irrational gitu ya, dia pemarah gitu, nggak taunya dia kena polusi, atau nggak taunya dia beban ganda, di luar sudah kerja, di dalam kerja gitu ya, tidak dihargai sama sekali gitu, pekerjaan dia bahkan tidak dibayar, tidak mendapatkan insentif, lumrah dong kalau marah gitu ya. Slide selanjutnya. Nah ini adalah foto mereka ya, foto kita bersama tiap hari Kamis. Ini di depan pengadilan Sukoharjo, kita kalah ya. Jadi kalah itu biasa sekali ya. Ini ya riset selanjutnya, kemudian lanjutnya. Nah ini terbitan kita tahun lalu, kebetulan kita ada semacam juga renungan bahwa benar kata Mas Edi tadi ya, bahwa planet pohon itu juga berpikir gitu ya, bahwa kodok itu sebenarnya juga bisa bersuara, ikan-ikan juga sebenarnya bisa bersuara gitu ya, udara pun juga sebenarnya sedang berkata-kata kepada kita, tanah pun juga sebenarnya sedang membisikkan sesuatu kepada kita gitu ya, dan mereka bergetar untuk kita gitu ya. Lalu kita memberikan judul The Thinking Planet ya, bahwa planet itu juga berpikir. Ini adalah sebuah counter naratif sebagai narasi tanding terhadap eksploitasi alam dan terhadap paradigma yang menganggap alam sebagai benda mati. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah ini dengan belajar dari alam gitu ya, saya kira saya tidak perlu kasih ceramah. Saya kira kalau kita sudah tahu bahwa kita hidup di era dampak dari bencana iklim, dan kita tidak bisa menyebut bencana iklim sebagai bencana alam, tetapi sebagai manusia sebagai penyebab bencana iklim tersebut. Dan sekarang kita sudah menabrak 7 batas dari 9 batas bumi yang bisa sediakan untuk kita. Jadi bumi punya 9 tipping points, yang 7 itu sudah kita langgar ya. Mulai dari iklim, mulai dari emak ya, arus dari tropis ke kutub utara, mulai dari ice sheet di Antartika dan Arktik gitu ya, kemudian keanekaragaman hayati gitu ya, dan lain-lain. Dan slide selanjutnya. Nah kita banyak belajar juga dari peretas ya, dari kolektif dan Mbak Naomi gitu, saya belajar banyak sekali bagaimana perspektif decolonizing itu coba kita berangkat dan kita petakan dari apa-apa yang kita lakukan selama ini ya, bersama dengan warga gitu ya. Nah akhirnya kita ketemu banyak kata kerja, misalnya melakukan intervensi, disrupsi, subversi, melakukan provokasi, melakukan eksplorasi, menantang, mendefinisi ulang, mengidentifikasi ulang, merubah seluruh kategori yang sudah ada gitu ya, kemudian mendekapitalize ya, dan lain-lain. Itu kita temukan selama belasan tahun bersama dengan mereka, sampai akhirnya kita bisa bertemu dengan kata kerja ini. Udah slide selanjutnya ke awal. Nah ini ya kata kerja tadi. Kemudian slide selanjutnya, ini lukisan saya lagi. Slide selanjutnya. Nah ini adalah satu wawancara tentang makan gitu ya, menyiapkan makanan. Ini sangat menarik sekali. Ibu-ibu Kendeng dan ibu-ibu Rum itu kalau demo pasti menyediakan makan siang. Makan siang itu ternyata menjadi jembatan yang membuat demo itu berbeda. Kalau saya sama Mbak Naomi demo, kita udah dikebukin ya, masuk penjara. Tapi kalau ibu-ibu Kendeng bawa muter demo, dia kasih makannya ke polisi, dia kasih makan ke intel, dia kasih makan ke tentara.
Digebukin nggak? Enggak, asik-asik aja gitu. Bahkan diantar dari stasiun Tawang ke Semarang pakai mobilnya Satpol PP itu, diantar ke depan gubernuran untuk demo lagi. Nah ini kan bahwa apa, memberi makan itu adalah kerja perawatan, dan itu adalah juga advokasi gitu ya. Itu adalah advokasi. Slide selanjutnya, ini kendengnya, Gunung Bokong yang habis. Slide selanjutnya lagi. Nah ini adalah bahwa merawat itu juga sebenarnya sebuah bentuk perlawanan. Jadi ketika ibu-ibu room itu ngasih makanan ke Pak Polisi, ke Pak Hakim, bahkan ke direkturnya PT Room, itu sebuah perlawanan. Ini loh aku ngasih makan ke kamu, sementara kamu mencemari ladang padi kami gitu ya. Jadi ini kita belajar, karena dari merawat ini ibu-ibu itu melawan individualisme, melawan atomisme, melawan logika pasar, melawan dan lain-lain tadi gitu ya. Saya kira hampir mirip-mirip juga dengan komunitas Resan. Slide selanjutnya ke awal. Nah ini sedulur sigap. Slide selanjutnya. Nah ini mereka adalah teks lian yang perlu kita sirkulasi secara terus-menerus gitu ya, menjadi bagian dari teks yang penting untuk kita baca. Kemudian slide selanjutnya. Nah ini berokohan juga. Jadi kalau kita demo kendeng itu ngerasanya bukan demo manusia modern gitu, karena kita ngerasa ada hantu yang ikut datang, ada mbah mana datang, ada penunggu pohon mana datang, ada arwah Gunung Bokong yang datang gitu. Jadi kayak dada itu sesak gitu ya, dada itu sumpek sekali. Karena ini juga spiritual movement. Ini adalah juga sebuah gerakan spiritual. Slide selanjutnya. Nah ini air ini bukan air yang diisi di keran begitu saja loh ya. Setiap kendi ini adalah air dari 5 kabupaten sepanjang Pegunungan Kendeng. Ya, dari setiap kendi ini airnya beda-beda sumber airnya. Slide selanjutnya. Terus ini ya. Terus kemudian kita sering dikritisi Anda itu mendomestikasi ibu bumi, karena menyebut planet bumi itu adalah ibu bumi. Dengan begitu Anda meminta pekerjaan-pekerjaan bumi sebagai gratis. Tetapi kita melihat bahwa ibu buminya dalam nyanyinya Ibu Kendeng itu adalah ibu bumi agensi yang aktif. Karena ibu buminya Kendeng itu ibu bumi yang menghukum. Ya, kalau ibu bumi wis marini, ibu bumi dilarani, yang terakhir adalah ibu bumi kang ngadili gitu. Jadi domestikasi planet bumi sebagai ibu bumi itu dibalik oleh ibu-ibu Kendeng sebagai sang penghukum ya, lewat bencana-bencana tadi. Slide selanjutnya, Lian yang melawan. Terus nanti bisa baca sendiri. Nah ini Mbok Sarmi yang dia tiap hari harus makan obat itu. Dia adalah perempuan pemimpin yang melawan pencemaran PT Room ya, ini ya. Jadi dia dulunya adalah tensinya rendah, sekarang dia tensinya tinggi. Dan dia adalah seorang pemimpin, tetapi media besar tidak menyebut dia sebagai pemimpin, karena dia adalah perempuan. Padahal dia memasakkan makan siang semuanya, seluruh operasi advokasi apapun, dia yang menyiapkan makannya. Siapa yang bisa menulis dia sebagai seorang pemimpin? Tentu penulisnya harus seorang feminis. Saya kira demikian. Terima kasih. Ini baru mau diambil. Oh ya sudah. Oke, terima kasih Mbak Dewi Chandraningrum. Selanjutnya kita akan adakan sesi tanya jawab yang mana seluruh peserta akan kita undang untuk naik ke atas panggung. Sebentar, biar siapkan dulu. Teman-teman tentu sudah ada pertanyaan, sudah ada. Kita sembari menunggu kursinya disiapkan. Dari ketiga cerita ini, sepertinya kita selalu ada benang merah bahwasanya perawatan itu selalu bukan kerja-kerja yang cepat, kerja-kerja yang selalu terlihat, tapi juga kerja-kerja sunyi, jangka panjang, yang terkadang juga
banyak dilupakan. Bahkan Mbak Dewi terakhir membuat closing statement dengan menampilkan sosok yang menjadi pemimpin dengan memasak segitu banyak, itu kerja-kerja perawatan yang luar biasa. Dan saya pengen ke Mas Edi Patmo, biar kita ingat dari cerita Mas Edi Patmo kami sudah juga dilewati buat. Saya pengen dengar ini Mas. Kesan kemudian tumbuh dan terus ada sampai sekarang gitu. Apa gejolak yang terjadi di dalamnya ketika mencoba terus merawat dan menjaga konservasi air gitu. Ini Mas gejolak di dalamnya. Apakah ada setiap komunitas selalu aku sering sekali melihat komunitas dan biasanya di dalamnya gontok-gontokan, rebutan kredit dan lain-lain. Itu sering terjadi. Bagaimana dengan resahan gunung gitu? Apa yang Anda alami dan situasi seperti apa? Konflik internal komunitas. Bagaimana menjaga merawat itu agar tetap eksis gitu? Kembali ke marwah. Jadi kami menganggap bahwa aksi-aksi lingkungan ini adalah sebagai bentuk kewajiban kita sebagai manusia. Dan bahasa yang lebih mungkin sebagai dharma kita selama hidup kita harus merawat alam. Nah, ketika kita berpegangan pada marwah itu, maka konflik yang datang ini kan biasanya konflik yang berbau bahasanya apa ya Mas? Berbau dunia, rebutan umpamanya saya yang jadi terkenal gitu. Itu ada juga. Nah, ketika saya menganggap bahwa terkenal ini adalah bonus, bukan sebagai tujuan. Jadi teman-teman saya sangat menghormati teman-teman yang lain itu dengan laku-laku pribadi masing-masing. Jadi kami menganggap bahwa dalam gerakan pesan ini adalah laku pribadi masing-masing. Jadi saya terkenal, saya harus ngisi di sini gitu. Jadi itu adalah bentuk dari sebuah laku saya juga gitu yang harus saya lakoni. Gitu. Jadi ada teman-teman yang lain mempunyai titik penemuan sendiri terhadap laku pribadi masing-masing di komunitas sesat. Jadi ketika ada konflik maka harus kembali ke marwah lagi. Niatnya apa? Niat awalnya apa? Seperti Kesadaran itu tadi ya di awal. Ya, kesadaran. Saya pengen ke Mbak Kofi. Nah, tadi ada satu hal menarik ketika Mbak Kofi itu memperlihatkan bagaimana situasi ketika isu itu sedang viral, sedang banyak dibicarakan, dan ketika isu itu sedang meredup dan tidak banyak dibicarakan. Tentu ini akan jadi apa ya? Dinamika perawatan yang berbeda ini. Ini beda nih, kerja-kerja ekologis ketika ini viral, ini lagi rame. Maka ketika sedang sepi, apa temuan atas hal itu Mbak? Apakah ada temuan atas hal itu? Iya, sebenarnya bukan temuan ya, lebih tepatnya Mas, lebih ke refleksi bersama gitu ya, bagaimana kemudian sebuah kerja-kerja yang sifatnya merawat ini tadi tidak lepas begitu saja ketika satu hal ini sedang terjadi dan viral diperbincangkan oleh banyak orang, tapi banyak orang juga tidak melihat bagaimana dampak yang kemudian ditimbulkan ke individu yang kemudian kita bicarakan. Seringkali kita melihat bagaimana kemudian mereka kita tinggalkan ketika ya kita FOMO aja gitu. Besok ketika nggak FOMO ya udah gitu. Ketika kita seolah-olah lupa dengan bagaimana kemudian mereka lakukan, dinamika seperti apa yang kemudian mereka rasakan. Ketika hilang, kerja-kerja perawatan yang mereka lakukan seolah menjadi sia-sia. Sehingga tadi yang kita lakukan adalah bagaimana mencoba untuk mendokumentasikan suara-suara yang mungkin dulu pernah terdengar gitu ya, tapi sekarang mungkin tidak terdengar lagi. Kalau kita berbicara bagaimana, mungkin ada banyak yang teman mendengar kan soal speak gitu, tapi nggak speak sebenarnya, bukan tidak speak gitu, tapi tidak didengarkan sama sekali oleh masyarakat. Mereka suara mereka mungkin direduksi dengan suara-suara yang lain dan itu mengalihkan. Kita sering banyak terjadi gitu distraksi suara yang kemudian ada hal-hal yang penting yang kita upayakan bersama menjadi hilang begitu saja. Oke, ke Mbak Dewi mungkin. Saya mencatat satu pertanyaan tadi untuk Mbak.
tahu ya. Pada situ akhir kau. Nah, enggak ini tapi ini nanti bisa untuk ketiganya. Tapi karena ini untuk ketiganya kita lempar ke audiens dulu. Oke, audiens apakah ada yang siap bertanya? 1, 2, 3. Oke, 3 dulu untuk termin pertama. Kita lempar ke masnya yang semangat banget pakai Mbak, maaf. Serius? Maaf Mbak dia. Ya. Serius ini Mbak dia sudah sepakat dengan apa yang saya lihat. Awas. Oke, Mbak silakan waktunya. Mau tanya mungkin ke Pak Edi ya. Saya kan tinggal di daerah yang kultur pertaniannya itu sangat industrial. Jadi tanahnya itu warnanya sangat terang, terus hampir mungkin sebentar lagi jadi gurun. Jadi sangat pure gitu misalnya. Nah terus dari yang kami baca itu untuk bisa menyuburkan itu kan harus ditanam NF. Salah satunya adalah metir, kaliandra gitu kan. Cuman NF ini juga tanaman yang sangat disukai kambing. Jadi kita baru nanam sudah diarit oleh para warga. Nah, yang jadi pertanyaan kayak Pak Edi sepertinya banyak melakukan kerja yang langsung berhubungan dan mungkin tahu apa ya solusi diplomatisnya menjelaskan kepada warga Pak ini kok tinggi nyubur ke tanah, ampun diarit ngono gimana gitu. Jadi teknis sekali ya. Terus mungkin untuk Mbak Kofi dan Mbak Dewi, jadi ketika kita melawan satu perusahaan yang besar gitu ya, perusahaan tekstil gitu. Dulu saya juga tinggal di Salatiga di Damatex, belakangnya persis malah Damatex. Memang nggak hanya bau tapi juga tanah-tanah di sawah tuh sering jadi pink warnanya. Kadang pink, kadang biru ya tergantung meternya lah. Nah itu kalau kita protes itu terus yang menghalau kita tuh justru warga sendiri. Jadi seolah warga diadu dengan warga. Apakah Mbak Kofi sama Mbak Dewi juga pernah mengalami itu? Dimana kita kan membukakan lapangan pekerjaan. Terus toh rasa nggak usah terlalu banyak dikritisi gitu. Oke. Kita kayaknya langsung jawab dulu aja biar fresh gitu. Kita Mbak, dulu ya untuk mic-nya yang kedua. Kita langsung ke Oke, Mas Edi silakan dijawab. Ya. Mbak siapa? Mbak Dia. Ya. Konservasi itu selalu berbenturan dengan ekonomi dimanapun itu. Permasalahannya memang di situ. Jadi bukan kami terusan itu sukses selalu untuk menanam pohon, enggak. Dari pohon yang 2 meter itu kadang tinggal setengah meter karena untuk pakan ternak. Kalau enggak kebakaran lahan. Makanya tadi di poin ketiga tadi saya sampaikan sedikit tentang teknik tanam bais itu untuk meminimalisir hal itu. Jadi ada beberapa jawaban mungkin yang bisa dipraktekkan tentang bagaimana fungsi pohon ini mempunyai fungsi konservasi sekaligus ekonomi. Tapi ini juga harus merubah mindset masyarakat sendiri. Jadi masyarakat itu selalu berpikir tentang ekonomi langsung. Jadi apa yang bisa dimanfaatkan langsung dan instan dari masyarakat dari pohon itu. Kita contohkan pohon aren. Kalau itu bisa berhasil, aren ini mempunyai fungsi konservasi yang tinggi, baik air, baik untuk suburan tanah. Karena di bawah pohon aren ini mikroorganisme tanah akan berkembang secara luas. Air juga akan sebagai daerah resapan air ini akan menjadi cadangan air bawah tanah yang sangat luar biasa pohon aren. Produk dari aren itu sangat beragam, bisa disadap jadi gula, jadi lalu jadi tua juga, fermentasi jadi tua juga. Maksudnya ada nilai ekonominya di situ, ada ijo sabutnya itu. Nah, tapi tantangannya kembali lagi bagaimana merubah mindset masyarakat ini bahwa ya tidak instan itu loh, itu harus dilakukan dengan bertahap, harus dilakukan dengan sabar. Dan kita berpikir tidak harus kita langsung yang menggunakan, tapi nanti generasi yang akan mengambil manfaatnya itu yang berat di situ.
Mungkin itu kalau untuk menyuburkan tanah lewat pohon, jawabannya ya konservasi, terutama pohon aren kalau bisa. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, langsung ke Mbak Dewi dulu. Pertanyaannya soal bagaimana ketika di hadapan situasi warga tempuknya sama warga ya, memang sering banget terjadi. Apa yang pernah ditemui, Mbak? Mbak Dia, kalau kasusnya rayon ini beda dengan tekstil warna gitu, karena rayon ini kan dari pulp bubuk kayu gitu ya, jadi prosesnya beda. Dia adalah penggantinya katun, gitu ya, penggantinya katun. Kalau yang pewarnaan itu kan bisa jadi katun, polyester, dia diwarnai ya. Cemarannya berbeda, baunya juga berbeda. Kalau yang di Nguter ini beda lagi. Ini adalah pabrik rayon dari kalau kita track supply and chain-nya, konon menurut Kanopi ya, Kanopi adalah lembaga internasional untuk sertifikasi hutan, itu dari Kalimantan. Konon itu seharusnya hutan produksi, tapi dalam prakteknya itu menyasar hutan yang nggak boleh untuk industri, hutan virgin kita sebutnya ya, hutan yang masih primitif, hutan yang masih, saya ngomong primitif sebenarnya juga salah ya, hutan yang belum disentuh, yaitu itu juga dirambah. Nah, prosesnya ini mulai dari industri awalnya dulu di Manchester ya, dan beberapa di Amerika, itu selalu beracun karena dia mencoba mengubah bubuk kayu menjadi katun alami, dan itu sangat digandrungi di Eropa dan Amerika. Nah, memang ini ya, warga dengan warga itu kalau di sana nggak ada, karena totally warga nggak mau, karena itu baunya luar biasa sekali. Nah, ini merujuk sejarah waktu di Manchester kan, dan beberapa di negara Amerika. Tadi sebenarnya masih ada beberapa slide-nya, nanti kawan-kawan bisa dapat dari panitia, bahwa apa-apa yang terjadi di Indonesia saat ini itu tidak lepas dari perekonomian global. Semen, kemudian tekstil, ya, kemudian pasir. Kita kalau soal ekspor pasir itu kan kita highly kita mukulin kepalanya Mulyono terus lah. Pokoknya Mulyono salah. Tapi kita perlu juga pakai eagle eye, kita keluar dari konteks nasional. Di belakangnya ada Singapura dong. Karena Singapura kan kecil, dia pengen gede, dan importir pasir terbesar itu adalah Singapura, dan juga negara-negara Timur Tengah yang sangat kaya itu, karena mereka akan pengen tambah tahan. Semen juga, produksi semen di Indonesia itu sebenarnya sampai dengan tahun 2050 itu mencukupi. Rejim kita itu mau bangun apa aja itu bisa. Tapi kenapa itu terus produksi semen? Kenapa? Karena perusahaan semen di Cina dan di Eropa itu ditutup. Seperti kita tahu, the dynamic of the global north and the global south gitu ya. Ketika negara kaya itu ngerawat karsnya, ngerawat airnya, ngerawat pohonnya, maka dia akan negara-negara miskin, negara-negara daerah selatan itu adalah kebun belakang dia. Negara-negara seperti kita itu adalah buangan kimia berbahaya dia, karena industri fast fashion itu yang bersih ada di global north, ada di Amerika, ada di Eropa, tapi yang kotor di Gangga, di pinggir sungai Gangga, yang kotor ada di sungai-sungai Citarum, Bengawan Solo, Berantas gitu. Jadi kita perlu mengetahui juga, ternyata memang industri motor tuh ditaruh di kita gitu, belum lagi persoalan-persoalan yang lainnya gitu. Maaf kebanyakan. Mau ditambahkan? Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya tadi yang sudah tunjuk tangan, sorry belum di... Oh ya, mbaknya yang depan sama yang di mana itu? Silakan, sebutkan, perkenalkan diri dulu. Ya. Mungkin saya Perkenalan dulu. perkenalkan, nama saya Hani Nur Halimah. Mungkin pertanyaannya untuk Pak Edi. Tadi kebetulan saya sedang menulis tugas akhir tadi pas cerita yang pohon beringin itu saya sempat kayak merasa sedih berkaca-kaca gitu, karena ketika menulis tugas akhir tentang hewan, bagaimana
makhluk-makhluk selain kita itu dianggap tidak hidup gitu. Makanya kan tadi pohon beringin itu sengaja dibakar karena ada konflik ruang di situ. Juga bagaimana yang terbaru yang saya lihat itu konflik gajah di Aceh. Itu kan justru gajah-gajahnya yang dibunuh karena merasa merampas ruang manusia gitu. Padahal kan gajah itu tidak pernah merubah jalannya gitu kan. Jadi bukan gajah yang merampas tempat manusia, tapi itu manusia yang semakin serakahlah mengambil tempat-tempat gajah ini. Nah, mungkin untuk Pak Edi kan tadi juga sangat sulit merubah mindset masyarakat gitu. Nah, saya ketika membaca itu, apakah yang saya sadari sekarang itu tuh kadang juga merasa ini tuh cukup mampu atau tidak gitu, membagi kesadaran untuk mungkin teman-teman yang belum menyentuh itu gitu. Karena kan sebagaimana yang kita tahu, mungkin kalau yang tidak mengalami secara langsung itu kan juga tidak akan dengan begitu cepat mendapatkan kesadaran itu. Nah, untuk Pak Yedi sebagai orang yang bersentuhan secara langsung dengan komunitas, juga aktivis di komunitas yang tadi gitu, itu tuh menjaga keoptimisan itu semacam apa gitu. Karena saya yang belum masuk ke ruang-ruang pergerakan dan segala macam, ketika membaca pun kok kayak berat banget ya kita hidup di bumi yang sudah sesakit ini gitu. Bahkan tuh kayak untuk kita punya kesadaran kita hidup bersama makhluk yang juga sama seperti kita gitu, yang bisa bicara, merasa, itu tuh juga mungkin orang akan menganggap kayak gimana gitu. Tuh, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Sorry Mbak Hani, terima kasih pertanyaannya. Mungkin sekalian satu lagi, Mbak yang di yes. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Jihan. Di sini berbicara tentang konflik agraria. Ini ya, kalau kita berbicara tentang konflik agraria, memang semua warga itu terdampak gitu. Tapi coba kita untuk mengusulkan ke perempuan gitu. Dimana kan kalau perempuan itu pengalaman sosialnya itu sudah rentan ya, apalagi ditambah dengan adanya konflik agraria, jadi menambah kerentanan itu sendiri. Nah, di sini saya ingin menanyakan apa sih yang perlu dan harus kita perhatikan atau highlight gitu dalam permasalahan konflik agraria dalam hubungannya dengan keadilan perempuan dan juga alam. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Jihan. Oke, tadi pertama ke Mas Edi dulu, yaitu gimana membangun kesadaran itu, gimana kesadaran itu benar-benar disadari, apalagi orang yang enggak kesadaran itu memang harus dialami kayaknya. Kemudian itu bagaimana membangunnya, apakah itu muncul begitu saja, terus kalau sudah sadar merawat apinya itu gimana, biar panjang umur perjuangannya gimana? Ya, terima kasih Mbak Hani. Saya datar aja mengucapkan Hani, nanti kalau saya panggil Hani gitu kan jadi beda. Kita percaya bahwa banyak orang baik Mbak, tapi mereka takut sendiri. Ini menjadi satu catatan penting. Bagaimana kita menjalin hubungan itu, kita harus positive thinking dulu. Banyak orang baik, tapi takut sendiri. Ketika ada teman, ini mereka akan berani untuk memulai. Itu prinsipnya. Yang kedua, bagaimana tadi menjaga itu. Jangan terlalu banyak mendebatkan soal kendala, permasalahan yang akan dihadapi dan lain. Bukannya kita menghilangkan itu, enggak. Tapi ya saya setuju, keadaan bumi sekarang yang semakin sakit beserta peradabannya ini tidak akan selesai kita bahas tentang kendala, masalah dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah melakukan hal baik, walaupun sederhana. Lakukan itu sebisanya saja. Nek Resan itu punya prinsip sak isane, sak tekane. Jadi
Saisan itu sebisanya seperti apa, terus sak tekane itu dasarnya apa betul sak tekane itu? Ya sak tekane. Jadi kita tidak punya target. Oh sekarang harus gini, bulan ini harus gini dan lain-lain itu enggak. Tapi sak tekane, tapi konsisten catatannya. Hal baik, sederhana, bisa dilakukan langsung dieksekusi. Maksudnya, karena saya tidak paham kalau bahasa Arabnya. Tak bahasa Jawane itu sak tekane, Pak. Jadi jangan menarget sesuatu yang lain, karena godaan yang paling dekat itu adalah urusan pribadi kita. Saya punya keluarga, saya harus bekerja. Sementara kerja kami itu kerja yang betul-betul pure relawan, nggak ada yang masih. Ya seperti tadi yang tidak merawat itu memang tidak ada tupoksinya, standar gajinya banyak. Mbak Dewi ini golongan 4A dalam perawatan kan tidak ada. Sama sebetulnya. Jadi kita harus berbagi ini. Ini tentang kerja-kerja relawan, terus ini tentang kerja kita sebagai manusia yang memang membutuhkan secara ekonomi. Dan ini tipis-tipis berusaha dipelajari bahwa ini bisa berjalan bareng. Salah satu triknya yaitu lakukan hal sederhana baik, jangan menunggu suatu hal yang besar baru akan melakukan itu dan seperti itu mungkin yang bisa kami lakukan selama 6 tahun ini. Terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Mbak Jihan tadi, mungkin ke Mbak Kofi dan Mbak Dewi nanti bisa menambahkan soal bagaimana perempuan sudah beban ganda, kemudian ditambah banyak ini terlibat dalam aksi menjadi beban triple gitu, triple burden. Itu gimana situasinya, apa yang dialami seperti itu, apa yang mempengaruhi mereka dan bagaimana mereka bertahan dengan kondisi triple beban gitu. Iya, sebenarnya ketika kita berbicara soal ekologi dan perempuan gitu ya, tadi juga kan ditanya gitu bagaimana apa sih yang perlu di-highlight gitu ya. Kita sadar betul bagaimana kemudian ada hak reproduksi yang harus dipenuhi bagi kita sebagai individu perempuan, ya tidak hanya perempuan sebenarnya gitu ya, laki-laki juga gitu. Namun memang kita sangat lekat dengan kebutuhan itu. Misalnya kita mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda dengan teman-teman laki-laki. Menstruasi misalnya tidak bisa hanya misalnya dibuang begitu saja, tapi kita membutuhkan air. Kita juga membutuhkan banyak udara karena kita mengalami banyak misalnya tekanan sosial dari sekeliling kita gitu lah, sehingga mungkin ya di ruangan ini gitu ya bagi sebagian orang ini cukup bisa bernafas gitu, tapi mungkin bagi sebagian individu mau perempuan misalnya dengan begitu triple burden itu tadi bisa jadi di ruangan ini tidak cukup udara yang mereka hidup juga gitu, karena sudah terlalu sesak di kepala gitu ya, terkait dengan tadi ada banyak tuntutan-tuntutan sosial misalnya keluarga gitu ya, yang itu juga harus dipikirkan dan tidak hanya berjalan ketika kita keluar dari rumah gitu. Dan ini kita perlu sadari bersama gitu ya, bahwa seringkali kita kalau berbicara ekologi jauh gitu dari perempuan gitu, tapi enggak, ini cukup dekat dengan kita dan bahkan kita berjalan beriringan dengan situasi itu. Saya kira bisa kalau terjadi konflik lahan di situ ada perempuan, mungkin ya bisa diidentifikasi apakah dia perempuan adat atau enggak gitu ya. Karena kalau kita riset perempuan tuh bukan hanya perempuan aja, tapi which women gitu, perempuan yang mana, usianya berapa gitu, dia apakah ada unsur keadatannya, kemudian bagaimana relasi dia di dalam tradisi gitu. Kalau dia adalah perempuan adat, maka saya pikir warga adat ini kan sebenarnya punya hak atas tanah ulayat. Tetapi memang untuk menuntut hak ulayat itu harus ada dokumentasi. Nah ini makanya kerja-kerja dokumentasi, kerja-kerja riset, apa yang dilakukan oleh Bienal, ya, Pertas, dan semua kawan-kawan FAM gitu ya, itu penting sekali. Kenapa? Dengan dokumentasi itu, ketika dokumentasi itu ditunjukkan kepada pemerintah, pengambil kebijakan atau publik, itu akan terlihat. Misalnya nih, Gunung Leuser. Gunung Leuser itu adalah
hutan terakhir di bumi ini yang 4 spesies itu bisa hidup berdampingan di liar, ya, gajah, badak, harimau, orangutan. Nah, dengan hanya menunjukkan itu saja, akhirnya bisa ditetapkan menjadi heritage misalnya. Kemudian juga pohon, gitu. Saya kira misalnya dokumentasi pohon beringin itu ya, dia usianya 200 atau 300, itu kita bisa sebenarnya usulkan itu sebagai satu heritage. Karena negara-negara lain sudah melakukan itu sejak tahun 1960. Misalnya Moore National Wood gitu ya, di California itu pohon tertinggi di dunia itu ada di California, pohon merah. Nah, pohon merah itu tinggal 5% saja. Maka itu diusulkan bahwa itu adalah heritage, gitu. Maka nggak boleh ditebang, maka itu harus dijaga. Nah, kerja-kerja dokumentasi ini adalah kerja-kerja merawat, gitu ya. Nah, ini kita sendiri sering mengabaikan itu. Kita nggak menganggap, itu kan nggak penting. Padahal itu penting. Karena itu terkait juga dengan proses legal gitu. Kemudian yang kedua, jika perempuan itu misalnya perempuan urban atau perempuan-perempuan yang tidak terkait dengan keadatan, saya kira memprovokasi para perempuan ini itu juga perlu gitu. Memprovokasi apa? Untuk mencari legal statement, statement hukum atau kuasa-kuasa hukum atas berbagai aspek. Yang pertama adalah KTP. Yang kedua adalah tanah. Kenapa KTP ini penting? Dua kasus. Satu di Moro Demak, ya, kawan-kawan bisa cek Puspita Bahari. Kawan-kawan di Moro Demak itu untuk menuntut di KTP-nya perempuan nelayan butuh bertahun-tahun. Ya, ketika di KTP dia itu perempuan nelayan, apa yang dia dapatkan? Kekuatan hukum. Yang kedua, insentif dari pemerintah. Yang ketiga, jika ada bencana, mereka langsung dapat insentif. Yang berikutnya, ketika mereka mau pinjam mikrokredit, dapat. Tapi kalau dia legal statementnya di KTP dia hanyalah istri nelayan, nggak dapat. Kasus petani juga, kalau dia petani perempuan, kalau dia di KTP dia adalah petani, dia bisa mengakses itu. Insentif dari pemerintah, kemudian hutangnya, kemudian jika terjadi apa-apa, bencana, dia akan mendapatkan bantuan secara langsung. Jadi proses penindasan terhadap perempuan itu tidak hanya sesuatu yang kita lihat perempuan itu dipukuli, enggak ya, tapi juga secara administratif itu terjadi dan itu masih ada. Saya kira demikian. Maaf kebanyakan. Oke. Sudah diingatkan oleh timekeeper bahwasanya udah habis waktunya, tapi saya masih ingin tanya ke semacam konsisten ini, semacam refleksi gitu terhadap ketika Mbak Dewi tadi dengan ketika ngomong ya perjuangan ya kalah, terus sering dengan kekalahan itu gitu. Tapi kemudian apa sih Mbak yang kamu bayangkan tentang itu saja di perjuangan, atau kan memang ya berjuang ya kayak sing puitik sih memang dia punya kamu sudah melawan sehormat hormatnya gitu. Apakah udah habis apa atau perlu solidaritas yang lebih gede nih atau gimana gitu? Oke, sekalian closing statement, aku ingin mendapat imajinasi kita itu dari teman-teman semua. Boleh gantian. Ya baik. Saya kira saya bersyukur sekali karena kawan-kawan seniman ya udah mulai, sebenarnya saya salah menyebut ini, menambah area-area yang secara konseptual itu sangat kita butuhkan. Solidaritas itu sebuah kata benda yang sunyi ya. Kemudian misalnya empati, kemudian misalnya berpihak gitu ya. Berpihak, solidaritas itu benar-benar kita butuhkan. Dan ini kawan-kawan seniman ini kayak saya melihat kayak turun gunung. Sebenarnya banyak juga seniman yang sudah glosor-glosor di bawah gitu ya, nggak perlu turun gunung. Tapi saya bersyukur sekali gitu karena lingkaran dalam dunia seni ini juga cukup iblis juga gitu ya. Ketika kita misalnya kita di lapangan kita belain ini, tiba-tiba yang membuka pameran si pelakunya gitu ya. Jadi kayak oh my god gitu ya. Jadi saya kira saya senang sekali dengan kata solidaritas ini. Saya kira perlu diperbesar. Terima kasih. Mungkin saya lebih ke
besar membangun sebuah kesadaran. Saya punya mantra ini dari orang-orang tua Gunung Kidul yang sering disebut ketika kenduri. Ibu bumi Bapak angkoso, ibu bumi ingkang paring rezeki, Bapak angkoso ingkang paring rahmat. Hampir sama seperti dulur sikop tadi. Jadi ibu bumi itu dianggap, bumi sebagai ibu. Ibu bumi ingkang paring rezeki, jadi tadi apa yang ditumbuhkan di bumi itu yang kita makan. Terus Bapak angkoso yang paling rahmat itu pengecewan tahannya itu adalah hujan. Jadi ini kalau dalam agama Islam, agama saya mungkin belum minallah, belum anas. Maksudnya kita berbaik dengan apa yang ada di alam, termasuk manusia di dalamnya. Terus kita mempunyai hubungan horizontal universal, horizontal universal. Jadi menjaga keseimbangan itu yang sangat penting bagi kita sebagai manusia. Alam adalah tempat kita hidup, dan tidak hanya kita tapi generasi kita. Jadi dengan ketika kita nanti bicara soal konservasi, merawat dan lain-lain, maka saya sendiri mendapat kesimpulan bahwa masyarakat modern ini adalah masyarakat yang gagal dalam menjaga alam. Jadi salah satu caranya adalah kita harus balik lagi ke kelokalan kita masing-masing, ilmu leluhur kita masing-masing tentang bagaimana merawat alam. Kita belajar kembali di sini. Mungkin itu. Semoga semua ya. Tapi ingin menekankan aja bagaimana kemudian merawat adalah melawan gitu, sehingga itu bukan sebagai satu bahasa kosong itu bagi kita, sehingga itu perlu kita pupuk, perlu kita rawat bersama-sama, sehingga itu menjadi satu kekuatan bersama dan menjadi satu kekuatan yang besar, sehingga ketika satu keberanian itu tidak muncul, keberanian yang lain akan muncul di tempat-tempat yang lain gitu. Tepuk tangan. Baik, saya akan mencoba merangkum gitu, walaupun gak usah ya. Sip, cocok, aku seneng gitu. Mantap, oke, aku tak mau saya tulisanku gini-gini. Sip, itu tugasku, Pak. Oke, highlight, bukan merangkum, sorry. Ini, konservasi itu selalu akan berbenturan dengan ekonomi, gitu. Dan itu adalah tantangan yang harus dijalani gitu, disiasati gitu. Kemudian kita selalu diperlukan upaya untuk kenal, untuk menemukan, mengenali. Baru dari situ sadar, dan dari situ bisa bergerak seperti kata Mas Edi tadi. Kemudian kita harus diakhiri dengan bahwasannya ya ada banyak orang baik, tapi mereka nggak mau seperti. Dan tugas kita adalah memperbanyak jejaring, Mbak ini bilang, solidaritas, berjejaring dan berpihak. Karena merawat adalah melawan.